ngerasa nggak sih kalau misalkan akhir-akhir ini tuh kita ngerasain suhu udara yang lumayan panas? Padahal kalau melihat dari siklus-siklus biasanya beberapa tahun ke belakang, bulan-bulan akhir menuju akhir tahun mulai dari November, Desember dan seterusnya sampai April itu biasanya sudah masuk siklus musim hujan. Nah, tapi di akhir-akhir ini tuh kenapa sih panas banget gitu? Mungkin dari itu semua tidak ada kepastian apa yang membuat ini terjadi, tapi ada satu faktor penentu yang dimungkinkan bisa mempengaruhi ini semua bisa terjadi adalah El Nino. El Nino ini berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak Tuhan. Biasa digunakan para nelayan di pesisir pantai Ekuador. El Nino ini adalah munculan arus panas biasanya terjadi pada saat bertepatan dengan hari-hari menuju Natal atau akhir tahun sampai beberapa bulan ke depan. Nah, kemudian El Nino ini terjadi adanya pemanasan suhu air laut, muka air laut di bagian Samudra Pasifik Tengah. Nah, di sana itu terjadi peningkatan suhu permukaan air laut dan meningkatkan potensi pertumbuhan awan yang cukup besar di bagian Samudra Pasifik Tengah tersebut, dan itu berpotensi juga mengurangi curah hujan meluas pada seluruh dunia termasuk Indonesia, dan pada akhirnya bisa mengakibatkan curah hujan itu kurang, mengakibatkan kekeringan dan suhu panas dan kemudian pemanasan suhu air laut yang terjadi di Samudra Pasifik tersebut itu meningkatkan potensi pertumbuhan awan yang cukup besar di bagian Samudra Pasifik sana dan menjadikan curah hujan turun itu berkemungkinan kecil, dan kemudian bisa mengakibatkan kekeringan hingga suhu panas seperti yang terjadi sekarang ini. Menjelaskan ciri-ciri dari El Nino. Ciri-ciri tersebut ada pada kenaikan suhu secara lebih spesifik muncul pada bagian pusat dan timur Samudra Pasifik Ekuatorial. Kenaikan suhu menyebabkan adanya peningkatan kelembapan di atmosfer yang terdapat di Samudra Pasifik. Adanya peningkatan membentuk awan di samudra, dan karena peningkatan membentuk awan tersebut dapat meningkatkan tekanan udara di Samudra Pasifik juga meningkat. Nah, fenomena El Nino terjadi sebagai salah satu gejala pada iklim yang dinyatakan muncul atau terjadi jika terdapat kenaikan suhu rata-rata air laut. Biasanya sebanyak 0,5 derajat Celcius, dan jika terjadi muncul hubungan antara samudra dan atmosfer secara masif yang menghasilkan suhu lebih hangat. Nah, berikut ciri-ciri El Nino. Yang pertama yaitu kenaikan suhu udara ketimbang suhu normal. Dan yang kedua, rendahnya curah hujan yang terdapat di Papua. Dan yang ketiga, tingginya curah hujan di wilayah dekat Peru atau Amerika Selatan. Dan yang terakhir yaitu angin pasat dari arah timur mengalami pelemahan. Hal ini disebabkan angin yang seharusnya bergerak di Peru ke Papua bergerak dari Papua ke Peru. Yang timbul dari El Nino bagi lingkungan, antaranya kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen dan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan gangguan pada kesehatan itu diantaranya malaria, dengue, diare, dan infeksi saluran pernapasan. Selanjutnya terjadi pada gangguan kesehatan jiwa, yang mana fenomena El Nino secara tidak langsung dapat memberikan dampak kesehatan jiwa seperti cemas, stres, dan depresi. Selain itu, berdasarkan penelitian oleh UNESCO, manusia mengalami tekanan emosional karena perubahan iklim. Selain itu, hal ini juga terkaitan dengan masalah gizi. Pengaruh El Nino berkaitan dengan malnutrisi melalui adanya antara ketahanan pangan dan akses ke pelayanan kesehatan. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menangani terjadinya El Nino. Nah, upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara seperti memperkuat indeks kesehatan masyarakat, memperbaiki kesehatan lingkungan, dan juga bisa meningkatkan kapasitas sumber daya, serta memperkuat infrastruktur kesehatan agar tahan terhadap ancaman bahaya itu baik alam, non-alam maupun sosial.
Nah, selain itu juga terdapat beberapa upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dalam rangka pengendalian dampak kesehatan akibat El Nino. Nah, di antaranya itu dengan melakukan mitigasi dan adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan vaksin rutin dan juga meningkatkan kesehatan sektor farmasi dan alat kesehatan lainnya, serta bisa juga memperkuat ketahanan nasional dan tanggap darurat. Nah, upaya adaptasi itu dilakukan dengan tujuan mengurangi resiko, meningkatkan kapasitas adaptif, serta memperkuat ketahanan dan juga mengurangi kerentanan melalui peningkatan literasi dan juga penerapan teknologi adaptif.